Nah, assalamualaikum ya, kita melanjutkan di part kedua masalah penahanan kunci ya, penahanan kunci koin Pi ini ya. Jadi sobat-sobat, tadi di part 1 keputus ya karena memorinya tidak cukup, jadi saya lanjutkan ke part kedua. Nah, di sini kita harus mengunci ya, mengunci koin kita sebelum dikunci otomatis oleh sistem. Nah, itu aja kuncinya ya, karena saya takutnya memori saya tidak cukup, jadi saya contohkan lalu kita pilih simpan. Kalau kita sudah menyeting seperti ini, lalu kita pilih simpan ya, lalu kita oke, berarti ini udah selesai ya. Nah, inilah sedikit ya penjelasan tentang cara nahan koin kita. Nah, sebelum saya lanjut ke informasi selanjutnya, bagi sobat-sobat pejuang rupiah, bagi yang belum mensubscribe channel saya ya, saya mohon support dan dukungannya untuk men-share ya, like, mengkomen, serta mengaktifkan loncengnya channel YouTube saya, biar saya nih lebih semangat lagi ke depannya ya sobat-sobat ya. Ya, jadi mohon bantuannya gitu kan. Karena saya ini masih YouTuber pemula, jadi langkahnya masih jauh ke depan untuk mencapai 1000 subscriber. Jadi saya mohon support dan dukungannya untuk like, komen, dan share, dan mensubscribe channel Pejuang Rupiah agar kedepannya bisa terus berkembang ya. Nah, di sini kan saya memberikan informasi yang selanjutnya tentang ya, tentang informasi yang diberikan oleh pihak Kortim ya. Ini tentunya ada di aplikasi Pi Browser. Nah, ini sedang saya buka aplikasi Pi Browsernya. Nah, yang pertama mungkin bagi sobat-sobat yang masih belum tahu, kedepannya kalau kita melakukan proses KYC itu adanya di aplikasi Pi Browser dan adanya di menu ini ya, KYC nih, menu KYC. Jadi kita harus menekan, kalau untuk KYC kita harus menekan masuknya ke menu ini ya. Jadi masuk ke menu ini, tapi di hari kemarin ada uji coba KYC nah, ini muncul lagi nih, tapi ini hanya berlaku 50 orang ya. Ini tadi dulu kita cancel dulu nih, kita keluar dulu. Nah, hanya berlaku untuk 50 orang di setiap negara, tapi itu slotnya sudah habis. Nah, jadi sekarang saya hanya memberikan informasi tentang yang kemarin diberikan oleh pihak Kortim yang berada di tampilan aplikasi kita ya. Terus yang apa sih yang baru? Nah, ini ternyata ada di dompet ya, ada di wallet. Nah, di sini, nah kita tuh gunanya Prasa Sandi ya. Kalau HP-nya tidak ada menggunakan sidik jari, kalau Prasa Sandinya hilang maka tidak akan bisa membuka dompet. Nah, tapi kalau misalkan HP kita ada sidik jarinya gitu kan, walaupun Prasa Sandinya mungkin kita lupa naruhnya bahkan hilang, tapi masih bisa kebantu kalau HP kita HP kita ada sensor sidik jarinya ya, kita bisa kebantu ya. Nah, kita tinggal, walaupun tanpa menempelkan Prasa Sandi, tapi kita bisa membuka dengan sidik jari kita. Ini bisa dulu ya. Nah, di sini saya akan buka dulu tanpa menggunakan Prasa Sandi ya. Ya. Oke sobat-sobat ya. Tadi kita setelah membuka aplikasi Pi Network kita, di sini ya ada berita informasi terbaru dari Kortim. Ini adalah aplikasi Pi Browser ya. Di sini ada tampilan Pi Testnet ya, tapi di bawahnya sudah ada tertera ini dompet ya, alamat dompet akun saya. Nah, di sini kita klik, di sini ada tambahan lagi, bukan hanya kalau kemarin
hanya Pi testnet saja, tapi sekarang udah ada Pi mainnet. Nah sekarang coba kita klik ya Pi mainnet. Nah jadi di Pi mainnet ini ya, saldo koin Pi saya ini masih kosong ya. Tapi kalau misalkan sobat-sobat ya sudah lolos KYC ya, tentunya ya saldonya yang belum terverifikasi ataupun yang sudah tertahan atau kita kunci, kita setting, semuanya ada di sini ya, di sini ya. Jadi kalau kita sudah lolos KYC, koin yang ada di aplikasi Nambang kita itu ditransfer ke sini. Nah itu informasi ya, informasi yang diberikan oleh pihak Kortim. Ternyata ada tampilan Pi mainnetnya gitu ya di aplikasi Pi browser ya. Dan di situ bukan hanya itu saja, di sini juga kita bisa melihat ya, bisa melihat apa yang di sini teh kemarin. Di sini kita bisa melihat hal-hal seperti di sini blockchain ya. Coba mari kita lihat ada yang baru ngapa tidak nih di blockchain ini. Mari kita coba lihat. Oh, ternyata belum ada yang baru ya. Yang barunya jadi hanya ada di wallet ya, di wallet atau dompet kita. Nah bagi sobat-sobat yang belum nyampe saat ini belum mendownload aplikasi Pi browser, secepat mungkin, segera mungkin selagi ada waktu, cepatlah mendownload Pi browser ini ya. Karena kalau kita tidak punya Pi browser, tentunya tidak bakalan punya dompet dan tentunya tidak akan bisa KYC. Kenapa? Karena di aplikasi Pi browser inilah semua itu aktivitas Pi network ini dilakukan di aplikasi Pi browsernya. Jadi bagi sobat-sobat yang belum mendownload aplikasi Pi browser, segera mungkin ya mendownload ya untuk membuat dompet ya, karena itu sangat penting. Apalagi fase mainnet ini sudah berjalan, jadi jangan nunggu lagi, jangan ditunda-tunda lagi gitu kan. Secepatnya ambil tindakan, kita buka Google Play Store, lalu kita download aplikasi Pi browser. Nah itu kita download aplikasi Pi browser itu bisa langsung dari dari Google Play Store, juga bisa dari aplikasi Pi network ini ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Bagi yang belum punya, kita nah di sini kita pergi langsung ke Pi browser, maka akan diarahkan untuk mendownload aplikasi Pi browser. Nah di sini. Nah mungkin segitu saja penjabaran atau informasi yang sedikit saya sampaikan ya, bagi sobat-sobat pejuang rupiah dimanapun Anda berada. Nah itulah sedikit pengetahuan dari saya ya. Jadi mohon maaf apabila kata-katanya tidak tersusun rapih ya, atau masih belepotan gitu kan, cara menjabarkan masih banyak kekeliruan. Mohon maaf, ini jangan ditelan langsung informasi ini jangan ditelan mentah-mentah. Bisa sobat-sobat kaji lagi, atau bisa mendapatkan informasi dari rekan-rekan yang lain atau tim-tim yang lain, mungkin dari upline yang lain. Nah silahkan, kita di sini sharing ya, saling berbagi. Nah di sini saya hanya menyampaikan apa yang aplikasi Pi network atau dari pihak Kortim sampaikan, lalu saya translate, lalu saya kaji, atau misalkan saya coba pahami ya menurut analisa dan pendapat saya pribadi ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi ya, karena saya masih belajar, jadi mohon maaf sekali. Nah untuk saat ini ya cukup sekian dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.